Banyak dari generasi milenial Indonesia yang belum memahami apa yang dimaksud dengan kegiatan oversharing. Selama ini, banyak generasi milenial yang selalu mencurahkan isi hatinya atau sekedar membagikan aktivitasnya pada akun sosial media pribadi mereka. Seperti mencurahkan isi hatinya tentang masalah yang terjadi di dalam rumah mereka hingga membagikan lokasi kegiatan mereka pada saat itu juga. Namun, banyak dari mereka yang belum mengerti tentang dampak yang ditimbulkan dari kegiatan oversharing tersebut. Mereka masih bersantai ketika mengupload curhatan mereka dan kegiatan mereka. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari generasi milenial Indonesia yang akan menjadi penerus bangsa, ingin mengajak kalian semua untuk sadar tentang dampak dari kegiatan oversharing. Karena apabila kegiatan tersebut masih marak dilakukan dan tidak ada campaign dari pihak pemerintah atau suatu komunitas, maka generasi emas Indonesia dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam tindak kejahatan pada sosial media atau yang biasa kita kenal dengan cybercrime. Dari masalah tersebut, dapat kita ketahui metode dan strategi apa yang dapat kita terapkan. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah metode pendekatan sosial persuasif, di mana metode ini digunakan untuk menyampaikan ide agar bisa diterima oleh sasaran yang dituju, dan harus disampaikan secara rutin pada sosial media. Proses untuk menerapkan metode tersebut adalah 1. Kenali terlebih dahulu karakteristik sasaran sebaik mungkin. 2. Berikan paparan terlebih dahulu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. 3. Mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan ide. 4. Memilih sosial media yang ingin digunakan. 5. Mengatur jangka waktu yang ingin ditempuh untuk masa penyampaian ide pada sosial media. 6. Jika dirasa sudah siap semuanya, maka harus menyiapkan materi yang akan disampaikan. Sedangkan, untuk strategi yang dapat kita terapkan adalah dengan cara memproduksi podcast melalui sosial media Anchor dengan cara memaparkan suatu masalah pokok serta hasil atau proses program yang dapat dilakukan oleh generasi milenial. Strategi ini mungkin dapat diterapkan karena melihat bagaimana kaum milenial yang mudah merasa bosan dengan membaca sebuah artikel atau blog, dan mereka cenderung memilih untuk mendengarkan suatu pemaparan. Dan dengan adanya podcast tersebut, Indonesia mampu menghasilkan generasi milenial, generasi emas, penerus bangsa yang dapat bersaing di era teknologi 4.0. Ngaku generasi milenial. Yuk, stop oversharing mulai sekarang. Halo generasi emas, generasi penerus bangsa. Apa sih kegiatan kalian tiap harinya? Pasti nggak jauh-jauh dari sosial media kan? Nah, kalian tahu nggak kalau sering buka sosial media tuh ada dampak buruknya loh. Apalagi kalau kalian sering update kegiatan sehari-hari kalian di sosial media. Kalian tahu nggak apa itu oversharing? Oversharing adalah kegiatan sharing atau membagikan hal yang tidak penting dan dilakukan secara berlebih. Kalian curhat lewat sosial media aja udah termasuk kegiatan oversharing loh kaula muda. Dan yang lebih parahnya lagi nih, kalau kalian curhat tanpa pikir panjang, bisa-bisa kalian malah masuk kategori cybercrime. Oversharing sendiri mempunyai dampak yang jika kalian biarkan begitu saja akan menimbulkan masalah yang besar. Nah, apa aja sih dampak dari oversharing ini? Yang pertama, kalian akan menjadi korban bullying. Kedua, risiko kebocoran lokasi kalian. Dan yang ketiga, risiko pencurian data diri kalian. Gimana? Udah paham kan tentang oversharing dan dampak-dampaknya? Ngeri banget kan dampaknya kaula muda? Jadi, stop oversharing yuk. Boleh kok curhat di sosial media, tapi jangan terlalu berlebih ya. Ingat, kegiatan oversharing bisa masuk ke kategori cybercrime dan punya dampak yang sangat berpengaruh buat kehidupan kalian sehari-hari. Gunakan sosial media secara positif agar hidupmu selalu positif.